Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma hdi qaumana wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidana wa muridana wa atba'ana wa ahbabana wa man da'ana bil khairat wa man nasara da'watana wa ma'ishatana wa jiranana wa sultanana wa umara'ana wa ra'iyyatana wa man ra'ana wa man sami'a kalama nabi hudaka. Ihdina wahdihim ila siratikal mustaqim. Allahumma thabbitna wa thabbithum bil imani wal islam wal ihsan. Thabbitna wa thabbithum bit taqwa wal istiqamah. Thabbitna wa thabbithum bil akhlaqil karimah. Thabbitna wa thabbithum bi ahli sunnati wal jamaah bi rahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan guru kita sekalian, Baginda Kiai Haji Rezeki Zulkarnain MA. Pertama kali ketemu saya di toko kitab Menara Kudus beberapa bulan yang lalu. Masih ingat Kiai? Pagi-pagi ke sana beliau beli kitab, saya nyiapkan kitab untuk jamaah. Alhamdulillah. Waktu itu saya enggak mau sok dekat, padahal di Facebook kami berteman. Saya selalu memperhatikan tulisan beliau. Saya senantiasa mengikuti kajian beliau juga. Beliau orang yang alim, luar biasa. Beliau punya sanad ilmu yang juga muttasil. Maka beruntung bagi jamaah yang mengaji kepada beliau, mendulang ilmu dari beliau. Mumpung masih ada ulama-ulama kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan dibiarkan begitu saja. Pokoknya di mana ketemu beliau tangkap langsung, gitu aja dah. Yang saya hormati, kami muliakan segenap jajaran direksi dan manajemen PT Yamaha West Java Manufaktur, juga segenap DKM Masjid An-Nur PT Yamaha, segenap panitia dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga siapa orang yang mencintainya tentu telah mencintai Allah taala. Sebagaimana ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, mata akunu mu'minan shadiqan?" Kapan aku bisa dikatakan sebagai seorang mukmin yang benar? Maka Rasulullah menjawab, "Idza ahbabtallaha." Jika engkau telah mencintai Allah, maka engkau seorang mukmin yang benar. Sahabat tanya lagi, "Mata uhibbullaha?" Kapan aku bisa dikatakan telah mencintai Allah? Rasul menjawab, "Idza ahbabta rasulah." Jika engkau telah mencintai Rasulnya Allah. Nanya lagi sahabat, "Mata uhibbul rasulah?" Kapan aku bisa dikatakan sebagai orang yang mencintai Rasulnya Allah? Maka Rasul menyatakan, "Idza ahbabta bi hubbihi wa abghadta bi bughdih." Jika engkau telah mencintai segala hal yang dicintai Rasul dan membenci segala hal yang dibenci Rasul, wattaba'ta tariqatahu wasta'malta bisunnatih, dan ketika engkau mengikuti tariqahnya Rasul, jalan-jalan syariatnya Rasul, maka juga engkau ketika telah mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasul, maka engkau telah mencintai Rasulnya Allah Ta'ala. Wa yatafawatun nas
fil imani ala qadri tafawutihim fi hubbih. Manusia itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat keimanannya tergantung dari kadar kecintaannya kepada semua yang telah dikatakan tadi. Wa yatafawatun nas fil kufri ala qadri tafawutihim fi bughdih. Dan seseorang juga berbeda-beda tingkat kekufurannya tergantung dari tingkat kebenciannya kepada apa yang telah disebutkan tadi. Kita saat ini sedang melaksanakan tasyakur. Tasyakur atas apa? Atas dijadikannya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perlu disyukuri? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Semua umatku nanti di hari kiamat akan masuk surga nanti di akhirat, kecuali orang yang tidak mau. Orang yang tidak mau, ia tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa orang yang tidak mau? Man asani faqad aba. Siapa orang yang menentangku, bermaksiat kepadaku, sungguh dia memang tidak menginginkan masuk ke dalam surga. Di antara orang yang menginginkan masuk ke dalam surga adalah orang yang mengharapkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jika bukan karena syafaat Rasulullah, apakah kita siap dengan amal kita untuk masuk ke dalam surga? Seorang ulama yang begitu luar biasa ibadahnya, ketika wafat dimimpikan oleh ulama lainnya, sahabatnya. Kemudian di dalam mimpi tersebut terlihat sang ulama telah dimasukkan ke dalam surga yang awal. Artinya surga yang awal di alam barzakh, di alam kubur itu, kalau memang mereka ahli surga, maka akan diberikan nikmat di dalam kubur merupakan bagian nikmat surgawi. Akan tetapi jika orang tersebut akan menjadi ahli neraka, di alam barzakhnya pun orang tersebut setiap hari akan ditampakkan azab-azab neraka. Ditanyalah sang ulama yang diberikan nikmat tersebut, dengan sebab apa engkau diberikan nikmat ini? Maka ulama tersebut berkata, dengan sebab syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hakikatnya adalah dengan sebab rahmatnya Allah. Sebelumnya aku pernah berkata kepada Allah ketika Allah menyuruhku masuk ke dalam kenikmatan di alam ini, masuklah engkau ke dalam ampunanku, dalam nikmatku, dengan rahmatku dan dengan syafaat Rasulku. Akan tetapi aku berkata, kata sang ulama, ya Allah, bahkan selayaknya masukkan aku ke dalam nikmatmu ini dengan amalku. Maka kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk menghisab, untuk mengukur berapa banyak ibadahnya dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan. Ukur malaikat. Tatkala diukur, cukup satu nikmat dari Allah saja yang perlu dibalas, yang perlu dibayar, nikmat menghirup udara. Nikmat menghirup udara kok suruh ukur. Ternyata amal-amalnya tidak mampu mengimbangi untuk membayar nikmat bernafas. Maka kata Allah, masukkan dia ke dalam kehinaan. Maka kemudian dia minta ampun. Kata beliau, aku meminta ampun kepada Allah, ya Rabbi, bal bi rahmatika wa bi syafaati rasulika. Ya Allah, biarlah aku masuk ke dalam nikmatmu, dengan rahmatmu, dengan ridhamu, dan juga dengan syafaat Rasulmu. Maka kemudian Allah memerintahkan para malaikat menahannya agar tidak memasukkanku ke dalam kehinaan, tapi tetap memasukkanku ke dalam kemuliaan. Ini ada juga seorang ulama yang ternyata dimimpikan, di dalam mimpinya Rasulullah SAW mencium keningnya. Padahal ulama tersebut dipandang sebagai ulama yang kurang baik, dipandang sebagai ulama yang kurang baik dalam hal ini, bukan dalam akhlak, bukan, tapi seolah-olah kealimannya kurang dibandingkan dengan alim yang lain. Akan tetapi dimimpikan oleh seorang alim. Ulama ini belum mati, ya, yang barusan itu belum meninggal, masih hidup, tapi dianggapnya tidak terkenal, kurang alim.
Sehingga menurut pandangan ulama-ulama yang lainnya pada masanya, beliau itu ya ulama kelas terik lah. Lantas dimimpikan oleh ulama besar, datang Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di mimbar. Kemudian pada saat orang tersebut yang bermimpi ini, ulama besar ini, datang di dalam mimpi menjemput Rasul atau datang menyambangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun hanya memberikan senyuman saja. Tiba-tiba di dalam mimpi itu ulama yang anggap kelas teri datang kepada Rasul. Rasul turun dari mimbarnya, dari tempat duduk di mimbar. Kemudian Rasul memeluk ulama yang dikatakan kelas teri, dan Rasul mencium kening ulama yang dikatakan kelas teri tersebut. Terperanjatlah ulama yang bermimpi ini, lantas bertanya esok harinya, mendatangi silaturahim, padahal tadinya gengsi. Ngapain? Gue kan ulama besar, kenapa harus datang menyambangi bersilaturahim kepada ulama kelas teri, ulama kampung yang biasa ngajar? Nah, seperti itulah pengajaran biasa, paling safinah fikihnya. Tapi karena penasaran, karena apa? Karena dimimpikan dengan apa yang terjadi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Didatangilah ulama yang dianggap kelas teri tersebut. Kemudian ditanya, assalamualaikum, waalaikumsalam, dijamu lain sebagainya. Dikemukakan isi mimpinya, tadi malam aku bermimpi di mana melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di mimbar. Aku datang kepada Rasul, Rasul tersenyum kepadaku. Tapi tiba-tiba aku lihat engkau datang dari kejauhan, dari pintu masjidnya Rasul. Kemudian Rasul turun dari mimbar dan ia menyambangimu, ia menjemputmu seraya memeluk dan mencium keningmu. Lantas amalan apa yang selama ini engkau lakukan? Beliau tersenyum. Ternyata amalannya setiap selesai sholat tidak pernah luput dari membaca inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kemudian aku sambung dengan sholawat diperbanyak. Ternyata ini kuncinya. Jika kita ingin berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi, dan di dalam mimpi itu kita ingin memeluk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jadikan ini wazifah, jadikan ini wiridan amaliyah kita, istiqomahkan. Insyaallah Allah akan berikan nikmat kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga nanti di akhirat kita tergantung dengan rasa cinta kita kepada orang yang dicintai. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Saat ini sesungguhnya kita sedang bergembira dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada saudara-saudara muslim kita yang mereka melarang perkara ini. Mereka menganggap ini buruk. Tidak ada katanya hal seperti ini zaman Rasulullah. Zaman sahabat coret tidak ada, zaman tabi'in coret tidak ada. Tapi mereka berzakat fitri dengan menggunakan beras. Apakah ada Rasulullah pernah zakat fitrah menggunakan beras? Tidak. Menyentuh pun tidak ada. Tidak ada satu hadits pun yang menyebutkan Rasulullah pernah menggenggam beras. Yang ada gandum, yang ada itu adalah kurma. Rasul tidak pernah berzakat fitrah dengan menggunakan beras. Tapi sekarang yang bilang perkara ini bid'ah, perkara ini buruk, mereka ternyata zakatnya dengan beras. Bahkan ada yang berzakat melalui ATM. Uangnya tidak terlihat zahirnya, hanya menggunakan transferring, clearing, online. Aneh sekali. Padahal perkara ini telah ada sejak zaman Nabi terdahulu. Di antaranya yang dekat saja dengan Nabi Muhammad, Sayyidina Isa alaihissalam. Beliau menyatakan Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran surah Shaf ayat 6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum
musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma tabayyana lahu falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa makna. Tatkala Nabiullah Isa alaihissalam berkata kepada Bani Israel, wahai kaumku Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian, dan aku adalah orang yang membenarkan apa yang sampai kepada kita berupa kitab Taurat dari zaman Nabi sebelumku. Wa mubasysyiran, dan aku pun menjadi orang yang membawa kabar gembira kepada kalian, bi rasulin, tentang seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang akan datang setelahku, ismuhu, yang namanya Ahmad. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad, kenapa disebutkan dengan nama Ahmad? Nabiullah Isa alaihissalam mengukur dirinya dengan Nabi Muhammad, ternyata dirinya tidaklah lebih baik dibandingkan Nabi Ahmad. Di dalam bahasa Arab, kalau seseorang melakukan amal kebaikan yang terpuji, satu amal yang konsisten terhadap manusia, ya, hubungannya hubungan sesama manusia, hubungan sosial, maka dinamakan mahmud, memahmudah. Sedangkan kalau orang ini berhubungan sosial dengan melakukan amal terpuji yang banyak, maka istilahnya Muhammad. Tapi kalau seseorang yang melakukan satu hubungan baik dengan Allah, ibadah dengan satu ibadah yang konsisten, maka istilahnya Hamid. Kalau perempuan Hamidah. Lantas kalau seseorang yang memiliki hubungan baik dengan Allah dengan amal yang begitu banyak, luar biasa, yang terpuji, maka dinamai dengan istilah Ahmad. Kenapa Nabiullah Isa alaihissalam menyebut beliau dengan nama Ahmad? Karena Nabiullah Isa hanya sholat satu kali dalam satu hari. Tapi Nabi Muhammad SAW bukan hanya yang 5 kali yang fardu, dikisahkan, dihikayatkan, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa ya Rasulullah, kenapa engkau begitu luar biasa ibadahnya sampai-sampai kakimu bengkak karena sholat sunnah terus menerus, padahal engkau adalah hamba Allah yang sudah terampuni segala dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Engkau adalah manusia yang paling pertama akan masuk ke dalam surganya Allah. Maka Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, apakah engkau tidak ridha jika aku menjadi abdan syakura, menjadi hamba Allah yang penuh ibadah dan juga pandai bersyukur? Maka Rasul mensyukuri nikmat dirinya dijadikan nabinya Allah, dijadikan rasulnya Allah, dijadikan kekasihnya Allah. Rasulullah bersyukur dengan cara memperbanyak sholat diantaranya. Akan tetapi suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumil itsnain, baginda Rasul ditanya perihal puasanya setiap hari Senin, maka faqala, baginda Rasul menyatakan fihi wulidtu, di hari Senin itu aku dilahirkan. Rasul mensyukuri nikmat kelahirannya dengan cara berpuasa. Jadi kalau kita pun lahir pada hari apapun selain hari Senin, kita boleh berpuasa dengan istilah puasa wedalan. Boleh. Lantas bagaimana kita tidak lahir di hari Senin tapi kita puasa pada hari kelahiran Rasul? Itu pun boleh. Sebagaimana juga dalam hal ini boleh kita berpuasa pada hari kelahiran anak, itu pun boleh. Tidak ada larangannya. Sebagaimana kita berpuasa pada hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu yang disyukuri oleh Rasulullah, wa fihi unzila alayya, dan di hari Senin itu pula aku awal mula mendapatkan wahyu. Jadi Rasul mendapatkan ilmu, Rasul bersyukur, di antara bentuk syukurnya adalah berpuasa. Jadi Rasul kadang bersyukur dengan berpuasa, juga Rasul kadang bersyukur dengan memperbanyak sholat. Tapi juga Rasul pernah didatangi malaikat Jibril alaihissalam
membawa kabar ya Rasulullah, sesungguhnya Allah bersolawat 10 kali kepada orang yang bersolawat 1 kali kepada engkau. Maka fasajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud sajatan tawilatan, dengan sujud yang lama, sehingga sahabat Abi Dzar beliau mendatangi Rasul. Karena apa? Khawatir Rasul sallallahu alaihi wasallam qubidah, diangkat Rasulullah, dicabut nyawanya. Maka sahabat datang mendekat kepada Rasul. Setelah itu Rasul bangun dan Rasul bertanya kepada sahabat, "Kenapa dengan engkau wahai sahabatku?" Sahabat menangis, "Ya Rasulullah, aku khawatir Allah mengambil engkau." Maka Rasul tersenyum seraya berkata, "Sesungguhnya barusan Jibril datang kepadaku menyampaikan kabar dari Allah bahwa Allah bersolawat kepada orang yang bersolawat 1 kali kepadaku dengan solawat dari Allah sebanyak 10 kali. Allah membalasnya 10 kali. Sekarang kalau kita mengucapkan salam kepada sesama, Assalamualaikum, tidak dijawab, marah tidak? Marah. Tapi kalau dijawab Waalaikumsalam ditambah warahmatullahi wabarakatuh, kita senang. Itu baru dijawab oleh manusia, diberikan doa oleh manusia. Bagaimana kalau ternyata yang membalasnya itu Allah Ta'ala, dan lebih daripada 1 kali. Ibaratkan kalau kita sedang salam kepada teman kita, Assalamualaikum, kemudian teman kita mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kita gimana jadinya? Berlebihan, seolah-olahnya kita merasa sangat diagungkan. Nah, kalau Allah yang menyampaikan 10 kali kepada kita, bagaimana? Langsung Allah Ta'ala, raja di raja. Tentu selayaknya kita harus lebih mensyukuri, lebih senang. Maka ini adalah acara di mana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bersolawat kepada Rasul dan Allah membalasnya 10 kali lipat. Kalau kita lebih daripada 1, berarti banyak yang akan kita dapatkan. Bahkan 1 kali sholawat, 10 keburukan akan dihapuskan, 10 derajat kebaikan akan ditingkatkan, 10 rahmat Allah akan dicurahkan untuk kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi ketika kita mengaku sebagai umat Rasul dan mencintainya, jangan pernah kita menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. La tu'dhu Rasulullah. Jangan kalian membenci Rasulullah, menyakiti Rasulullah. Dengan cara apa? Di antaranya kata Rasul, "Man abghadani ahla baiti hasyarahullahu yaumal qiyamati yahudiyan." Siapa orang yang membenciku dengan cara membenci ahlul baitku, maka Allah akan menggiringnya pada hari kiamat sebagai Yahudi. Termasuk ahlul bait Rasul itu orang tuanya juga. Orang tua Rasul itu juga ahlul bait Rasul. Jangan sampai kita mencaci orang tua Rasul, membenci orang tua Rasul, apalagi menyatakan kafir. Di hadapan saya ingin membuka salah satu kitab karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau menulis beberapa risalah yang digabungkan, beberapa kitab dalam satu risalah. Satu, Masalikul Hunafa fi Walidayil Mustafa, beliau pasti punya. Kemudian kitab At-Ta'zim wal Minnah fi Anna Abawayin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Jannah. Yang ketiga, Ad-Durrajul Munifah fil Aba'i Syarifah. Yang keempat, Nashrul Alaminil Munifaini fi Ihya'il Abawaini Syarifaini. Yang kelima, Al-Maqamatus Sundusiyah fil Nisbatil Mustafawiyah. Yang keenam, As-Subulul Jaliyah fil Aba'il Aliyah. Di dalamnya terdapat nukilan dari kitab Dalailin Nubuwah karya Imam Abu Nuaim 2 jilid. Ada Dalailin Nubuwah karya Imam Baihaqi 9 jilid. Di dalam riwayat Imam Abu Nuaim dinyatakan bahwa ibunya Rasul ketika Rasulullah masih berumur 5 tahun, ibunya Rasul sedang sakit. Rasul berada di dekat kepala ibunya. Sang ibu berkata, "Baraka fikallahu min ghulamin." Semoga keberkahan Allah tercurah kepadamu, wahai anakku. Yabnalladzi min hirmatil imami. Seorang anak yang terlepas daripada kematian, karena Rasul dilahirkan pada saat penyerangan Abraha, tapi belum sampai ke Bakkah, Abraha dihancurkan oleh Ababil di daerah Muzdalifah. Kemudian Naja bi'aunil malikil mun'ami. Engkau diselamatkan oleh Allah, sang penguasa alam semesta dan yang maha memberikan limpahan nikmat. Faudi ghadat ad-darbi bis-sihami. Yang engkau kelahirannya ditebus dengan atau dari tebasan pedang. Kematianmu, keselamatanmu dari tebasan pedang itu ditebus oleh siapa? Oleh kakekmu dengan apa? Bimi'atin min ibilin siwami. Dengan memotong 100 ekor unta yang gemuk.
kakeknya Rasul memotong 100 ekor unta yang gemuk mensyukuri nikmat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In sahha ma absartu min manami. Di dalam naskah yang lain, anna sahha ma absartu fil manami. Jika benar atau sesungguhnya telah nyata di dalam tidurku, di dalam mimpiku, bahwasannya terus menerus setiap malam bergantian di dalam mimpi berdatangan arwah para nabi terdahulu menyampaikan kabar gembira akan lahir di antara keluarga tersebut seorang manusia agung, pilihan Allah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Tab'atu fa anta tab'atu ilal anami. Jika benar apa yang kulihat di dalam mimpiku, maka sungguhnya engkau adalah utusan untuk seluruh alam semesta. Min indidil jalali wal ikrami, dari zat Allah yang maha mulia dan maha agung. Tab'atu bil hilli wa fil ihrami, yang engkau diutus di tanah halal dan tanah haramnya Allah. Tab'atu bit tahqiqi wal islami, yang engkau diutus dengan membawa kebenaran dan juga agama Islam. Ternyata ibunya Rasul sudah mengenal Islam. Islam agama siapa? Sedangkan Rasulnya masih umur 5 tahun. Dinu abikal barri Ibrahimi, yakni agama bapakmu yang baik yang bernama Ibrahim. Ayah kandung Rasul siapa? Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib. Lantas siapa Ibrahim? Kok disebutkan bapakmu? Yakni bapak moyangnya Rasul, kakek buyutnya Rasul, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Fallahi anhaka anil asnami, kata ibunya Rasul, maka demi Allah aku larang engkau untuk condong kepada berhala, dari menyembah berhala aku larang engkau. Allah tuwaliha ma'al aqwami, janganlah engkau bergantung atau menyembah pada berhala sebagaimana kaum-kaummu yang tersesat dari kalangan jahiliyah, dari kalangan Quraisy yang jahil. Ternyata ibunya Rasul bertauhid, mengenal syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka dengan demikian kita pahami bahwa ibunya Rasul adalah orang yang menggunakan syariat Nabiullah Ibrahim yang hanif, yang bersih, bertauhid kepada Allah dan juga memegang Islam ala Nabiullah Ibrahim, karena Nabiullah Ibrahim merupakan bapak para nabi dari keturunan beliau yang ada di wilayah Arab. Mereka semua berpegang teguh pada ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lantas bagaimana dengan ayahnya Rasulullah? Sedangkan ada di satu hadis sahih Muslim, ada seorang Arab Badui datang kepada Rasul bertanya, "Ya Rasulullah, aina abi? Di mana bapakku?" Maka Rasul menyatakan, "Inna abaka finnar." Sesungguhnya bapakmu berada di dalam neraka. Orang tersebut tersentak kaget, merasa kecewa dengan ungkapan tersebut, kemudian pergi. Pada saat pergi Rasul panggil lagi, "Hei fulan, tangan kemari. Ada apa?" "Inna abi wa abaka finnar." Sungguhnya bapakku dan bapakmu berada di dalam neraka. Hadis ini, hadis yang satu, perawinya yang ada lafaz inna abi wa abaka finnar, perawinya cuma ini, ya, cuma satu, tafarrud, menyendiri. Tapi riwayat-riwayat yang lebih kuat, sebagaimana juga kredibilitas kompetensi perawinya ada yang lebih kuat dibandingkan perawi ini, dinyatakan tidak dengan menggunakan inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Tidak ada. Di dalam riwayat-riwayat yang lain, bahkan di dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, juga dikutip oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau meriwayatkan bahwa pada saat itu justru si Arab Badawi tersebut tidak bertanya dengan pertanyaan yang tidak beradab. Karena kalau di mana bapakmu, begitu, seolah-olah kan tidak beradab. Ketika dia sakit hati, kemudian nanya balik supaya apa? Ingin tahu bagaimana bapaknya. Ternyata di dalam riwayat Imam Hakim dalam sanad hadits yang sahih ala syarti syaikhaini, beliau menyatakan bahwa orang Arab Badawi tersebut menggunakan lafaz bagaimana dengan keluarga engkau ya Rasul, yang mereka mati dalam keadaan jahiliyah, tidak menggunakan istilah bapak.
Dan ini lebih kuat. Jadi kita ambil riwayat-riwayat yang kuat. Lantas siapa yang disebut in abi wa abaka finnar di dalam riwayat yang tafarrud tadi? Maka yang dimaksud menurut ulama adalah Abu Thalib. Walaupun sebagian ulama ada yang menyatakan keislaman Abu Thalib. Karena apa keislaman Abu Thalib? Setelah wafat di dalam suatu riwayat, walaupun ada riwayat yang dhaif, bahwasannya Rasulullah membangkitkan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membangkitkan jasad Abu Thalib ketika di liang lahat sebelum ditutup dengan tanah. Maka Allah perkenankan itu. Ada riwayat yang seperti itu. Ada orang yang mengingkari, tidak mungkin. Orang sudah mati kok bisa bangkit kembali. Ada kisah tentang Nabiullah Azar alaihissalam di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athahu qala kam labithta qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasannah wanzur ila himarik ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله عزيز أن الله على كل شيء قدير والله ورسوله أعلم بمر ومعنى. Tentang orang yang pernah melewati suatu negeri yang hancur lebur, yakni Nabiullah Azar alaihissalam, yang oleh orang Yahudi disebut sebagai anak Allah. Qala Azar, mohon maaf, bukan Azar, Nabiullah Uzair. Azar bukan. Nabiullah Uzair alaihissalam disebut Uzairun ibnullah. Orang Yahudi menyebutkan Nabi Uzair itu sebagai anaknya Allah, padahal Allah tidak beranak. Nabiullah Uzair, bukan Azar, Uzair ain, Uzairun ibnullah kata orang Yahudi, tapi beliau itu Rasul, bukan anak Allah. Beliau melewati suatu negeri di mana negeri tersebut terdapat istana atau kuilnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang sudah hancur. Peninggalan-peninggalan Nabiullah Sulaiman pun banyak dicuri oleh umat pada masa itu. Kemudian pepohonan-pepohonan yang rindang telah dibakar oleh mereka. Mereka melakukan kegaduhan, bahkan juga kitab-kitab, tulisan-tulisan tentang wahyu Allah dibakar tidak tersisa. Maka Nabiullah Uzair alaihissalam menangis karena tidak ada lagi catatan tentang wahyunya Allah. Lantas bagaimana dengan umat berikutnya akan mengetahui tentang ilmunya Allah? Maka kemudian Nabiullah Uzair alaihissalam karena kelelahan, ia duduk di sebuah tempat. Kemudian ia ikatkan keledainya yang kecil, dan Allah mewafatkan pada saat itu pula. Padahal beliau membawa perbekalan makanan yang siap untuk dihidangkan. Tapi Allah wafatkan Nabiullah Uzair selama 100 tahun. Setelah 100 tahun Allah bangkitkan kembali. Bisa. Nah, ada jamaah kita baru beberapa jam, orang Kuitang. Orang Kuitang namanya Mas Puji, kerja di Toyota sini. Meninggal tabrakan, pulang pergi setiap hari kerja Kuitang Kerawang pakai motor. Sampai beliau tabrakan wafat, sudah sekitar mungkin 1 hari penuh. Pada saat beliau dimandikan di rumah sakit, sudah disiapkan ke atas kafan. Ternyata orang yang sedang mengurus jenazahnya berbalik dulu, entah ngambil kapas, entah apa. Pas ngelihat nengok ke sebelah itu, udah bangun. Duduk, bangun, Allahu Akbar. Ya, kabur semua. Sekarang masih kerja juga orangnya. Dan beliau merasakan apa yang di dalam alam kematian itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus bersiap-siap imani apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, imani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Uzair diwafatkan 100 tahun kemudian dihidupkan kembali. Tatkala dihidupkan, Allah bertanya, "Wahai hambaku Uzair, sudah berapa lama engkau aku matikan?" Kata Nabiullah Uzair, "Baru sehari atau setengah hari lah ya Allah." "Tidak, justru engkau telah wafat selama 100 tahun. Selama 100 tahun. Sekarang lihat makananmu." Makanannya ternyata pas dilihat tidak berubah. Allah mampu memberikan umur yang panjang pada makanan. Padahal makanan itu lebih cepat untuk basi dan habis. Tapi makanan dan minuman Nabiullah Uzair tetap utuh, tidak basi sama sekali. Selama 100 tahun lamanya ditinggal, tidak hilang. Kekuasaan Allah bagi hambanya yang dicintai, mampu kun fayakun. Tapi sekarang lihat tulang belulang hewan tungganganmu sudah menjadi tulang belulang, sedangkan makanan masih utuh. Hewannya, keledainya sudah jadi tulang belulang yang berserakan, tidak utuh lagi. Maka kemudian lihat, aku akan jadikan kejadian ini sebagai ayatan linnas, sebagai tanda kekuasaanku untuk manusia. Maka dilihatlah tulang belulang tersebut, Allah mempersatukan kembali, dan Allah membalut sedikit demi sedikit dengan daging, dengan otot yang sempurna, dan juga dengan kulit. Dihidupkan kembali keledai yang kecil tersebut. Kuasanya Allah. Jadi kalau kita mendengar kisah-kisah atau hikayat-hikayat para awliya Allah seperti Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, beliau pernah membangunkan orang yang mati ketika muridnya bermujadalah, berdebat dengan orang Nasrani, siapa yang paling utama di antara Nabi Musa atau Nabi Muhammad. Kata orang Nasrani, ya Nabi Isa, karena dia bisa menghidupkan orang mati, membuat burung dari tanah liat. Kata orang Muslim, Nabi Muhammad. Kenapa? Ya Nabi Muhammad sebagai penutup daripada Nabi dan Rasul, beliau kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan saja bisa belah. Datang kepada beliau, masuk ke dalam jubahnya, keluar menjadi satu lagi. Maka kemudian tetap tidak bisa membangunkan orang yang mati, kan? Tidak ada hikayatnya yang namanya Muhammad membangunkan orang mati. Akhirnya orang ini yang Islam merasa terpojok dengan statement itu. Dia datang kepada Syekh Abdul Qadir, disampaikan maka Syekh Abdul Qadir menjumpai orang Nasrani tadi. Maka kata Syekh Abdul Qadir, bagaimana dengan engkau, apa tetap statementmu Nabi Isa lebih mulia, lebih utama dari Nabi kami Muhammad? Ya, katanya. Dengan sebab apa? Isa bisa menghidupkan orang mati. Dengan sebab apa? Atau dengan cara apa? Ucapannya apa ketika menghidupkan? Nabiullah Isa berkata, "Qum biidznillah." Bangunlah engkau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, kamu perhatikan, saya bukan nabi, tapi saya umat Nabi Muhammad. Saya pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya akan bangunkan ini, cari orang yang sudah lama meninggal. Maka didapati orang yang sudah sekian ratus tahun meninggal. Kemudian Syekh Abdul Qadir berkata, "Qum biidzni." Bangunlah engkau dengan izinku. Ternyata hidup, bangun ahli kubur tersebut. Kenapa kok menyebutkan qum biidzni? Allah ingin menggunakan Syekh Abdul Qadir untuk mematahkan statement orang Nasrani. Jika Syekh Abdul Qadir menyatakan qum biidznillah, sama saja berarti. Tapi di sini menunjukkan bahwasannya kemuliaan Nabi Muhammad SAW dibuktikan sendiri oleh ulama dari kalangan umatnya. Sehingga kata baginda Rasul, ulama ummati ka'ambiyai bani Israel. Kedudukan ulama dari kalangan umatku bagaikan para nabi dari kalangan Bani Israel. Masya Allah. Maka kalau para ulama Nabi Muhammad, ulama Islam memiliki karomah yang luar biasa, hampir sama dengan para nabi terdahulu. Karena kata Rasul, al ulama warathatul anbiya. Para ulama merupakan pewaris para nabi. Jadi nggak usah aneh. Bukan cuma Nabi Muhammad, di sini juga sebagai pewaris dari para nabi yang terdahulu juga. Maka wajar kalau ada ulama bisa terbang. Apa bedanya dengan Nabiullah Sulaiman alaihissalam? Seperti itu. Bisa. Kakek kami beres ngaji, panggil murid-muridnya, yuk kalau kita mau jarah, kita jarah yuk, sini pegangan, merem sebentar, melek sudah ada di tempat yang jauh. Seperti itulah.
Jadi kita tidak boleh mengingkari keterangan-keterangan ini. Dan kalau kita belum paham, selayaknya kita tawakuf saja dan teruslah belajar kepada ulama seperti beliau. Orang-orang yang menjaga kualitas ilmu dengan sanadnya. Karena kalau tidak menggunakan sanad, maka orang akan berbicara seenaknya saja. Dipaksakan ini hadis, dipaksakan dengan akal pikiran. Bukan akal pikiran digunakan untuk memahami konteks hukum. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut inna abi wa abaka finnar, maksudnya bukan ayahnya Abdullah, tapi ternyata Abu Thalib yang dimaksud. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tetap masih memberikan syafaat kepada Abu Thalib. Di dalam Sahih Muslim ditanya Rasulullah, apa upaya engkau terhadap pamanmu Abu Thalib yang telah mengurusmu sejak kecil? Maka kata Rasulullah SAW, saat ini Abu Thalib berada di emperan neraka. Walaula anni wa fi darkil asfal. Andai bukan karena wasilahku, Abu Thalib saat ini sudah berada di keraknya neraka. Tuh, Masya Allah. Dengan sebab apa? Ketika Abu Thalib wafat di dalam kubur sebelum ditutup dengan tanah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah untuk membangunkan barang sejenak kepada pamannya tersebut. Diajak ditalkin, ayo paman, ayo bersyahadat. Kata pamannya, kenapa tidak saat aku hidup? Kalau saat ini aku bersyahadat, aku malu kepada engkau dan kepada Allah. Sudahlah anakku, biarkan aku begini. Maka kemudian Rasulullah meludahi mulut Abu Thalib. Maka ditanya bagaimana rasanya sekarang. Kata Abu Thalib, sudah baikan, lebih baik daripada tadi. Ternyata Rasulullah SAW meludahi Abu Thalib. Wasilahnya Abu Thalib diringankan siksanya di dalam kubur. Inilah syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang tua Rasul pun adalah orang yang bertauhid, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam tafsir Ruhul Ma'ani, dihikayatkan Rasul berkata, juga di dalam kitab Dalailin Nubuwah karya Imam Abu Nuaim, beliau menyampaikan, lam azal unqalu min aslabit tahirina ila arhamit tahirat. Aku tidak pernah berhenti berpindah dari sulbi laki-laki yang suci semuanya pada rahim wanita-wanita yang suci semuanya, min ladun Adam alaihissalam, dari mulai Nabiullah Adam alaihissalam, hatta waladani abawayya, sampai kedua orang tuaku melahirkanku. Lantas kalau kita runut, di atas itu ada yang bernama Azar, beda ya, Uzair dengan Azar. Azar diriwayatkan dalam Al-Quran, Azar adalah bapak Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Muhammad itu silsilahnya sampai Nabi Ibrahim, dan berarti sampai Azar dong. Ternyata juga di dalam kitab Ruhul Ma'ani tafsir, kemudian juga di dalam tafsir Al-Quranul Azim yang lain Imam Ar-Razi, ada riwayat bahwasannya Al-Azhar laisa abu walakinna ammu. Azhar itu bukan bapaknya Nabi Ibrahim, akan tetapi pamannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sanad-sanadnya ada yang dhaif, ada yang sahih. Yang sahih bukan satu, ada banyak. Tentang Azhar itu bukanlah ayah kandung Nabi Ibrahim, tapi pamannya. Berarti benar kata Rasul bahwa seluruh leluhur Rasul adalah orang yang beriman, sebagaimana Allah menyatakan dalam surah Asy-Syu'ara. Allah menyatakan dalam surah Asy-Syu'ara, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin wallahu wa rasuluhu a'lam bimuradi wa ma'na. Zat Allah, dialah yang melihatmu tatkala engkau berdiri di dalam salat. Maksudnya dalam salat siapa? Orang-orang yang dititipi nur Rasul. Wa taqallubaka fis sajidin, dan engkau terus berpindah di antara orang-orang yang sujud seluruhnya. Jadi tak ayat lagi, seluruh leluhur Rasul dari mulai Nabiullah Adam alaihissalam sampai orang tuanya adalah orang yang senantiasa sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala.